Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Qs Al-Alaq, ayat 1-5. Saat itu pula Muhammad resmi dilantik sebagai Nabi dan Rasulnya. Saat menerima penobatan sebagai Nabi ini, usia Muhammad sekitar 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut kalender Komariah atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut Almanak Syamsiyah. Kita tidak akan membahas tentang proses pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, namun membahas tempat di mana beliau bertahanuts dan mendapatkan wahyu, yakni Gua Hira. Bagi sebagian kaum muslimin, perjalanan ibadah haji bukan hanya sekedar menyempurnakan prosesi atau ritual sebagaimana diwajibkan atau disunahkan syariat, tapi juga sebuah wisata religius. Salah satunya adalah dengan melakukan ziarah. Dan salah satu tempat ziarah yang paling diburu para jamaah haji atau mereka yang berumrah adalah Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Gunung ini terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung, terdapat sebuah lubang kecil. Itulah yang disebut Gua Hira, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertamanya. Sedangkan tinggi puncak Jabal Nur kira-kira 200 meter, di sekelilingnya terdapat sejumlah gunung, batu bukit dan jurang. Letak Gua Hira di belakang dua batu raksasa yang sangat dalam dan sempit dengan ketinggian sekitar 2 meter. Di bagian ujung kanan gua terdapat lubang kecil yang dapat dipergunakan untuk memandang kawasan bukit dan gunung arah Makkah. Untuk menuju puncak gunung, seseorang rata-rata memerlukan waktu selama 1 jam bahkan lebih dari dasar gunung. Medannya cukup sulit karena tidak ada titian tangga. Para peziarah harus mendaki melewati batu-batu terjal. Jalan bertangga hanya ditemukan setelah 3/4 perjalanan. Namun menjelang puncak gunung, medannya sedikit ringan, peziarah bisa mendaki dengan santai. Begitu tiba di depan pintu gua, terdapat tulisan Arab, Gor Hira, dengan cat warna merah. Di atas tulisan itu terdapat tulisan 2 ayat pertama surat Al-Alaq dengan cat warna hijau. Gua Hira terletak persis di samping kiri tulisan tersebut. Panjang gua tersebut sekitar 3 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter, dan ketinggian sekitar 2 meter. Dengan luas dimensi seperti itu, gua ini hanya cukup digunakan untuk salat 2 orang. Di bagian kanan gua terdapat teras dari batu yang hanya cukup digunakan untuk salat dalam keadaan duduk. Dengan kondisi seperti itu, Gua Hira merupakan tempat yang ideal di Makkah bagi Muhammad untuk bertahanuts. Suasananya tenang, dan jauh dari keriuhan kota Makkah kala itu. Dan tentu saja, Muhammad telah mempertimbangkan dengan matang pemilihan gua ini sebagai tempatnya mencari Tuhan. Beliau juga telah memperbincangkan tempat itu dengan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Oleh sebab itu, terkadang di malam yang pekat, Khadijah beberapa kali mengunjungi Muhammad. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya medan yang ditempuh Khadijah Al-Kubra saat itu, ketika mengunjungi suaminya di Gua Hira. Saking vitalnya peran Gua Hira dalam sejarah Islam, salah seorang pakar sejarah Islam asal Mesir, Husain Yunis, mengatakan Gua Hira layak disebut sebagai masjid pertama dalam sejarah Islam. Gua Hira, tak pelak lagi, merupakan masjid yang pertama-tama dalam Islam. Di gua itu Rasulullah melaksanakan salat, bertahanuts, dan menyembah Allah sebelum beliau menerima wahyu, ujarnya. Bagaimanapun juga,
Walau tak harus menyebut Gua Hira sebagai masjid pertama di dunia, namun peran vitalnya sebagai tempat diturunkannya wahyu pertama kali, menjadikannya sebagai tujuan ziarah yang selalu dikerubuti jamaah.